Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab yang ke-9 MTJNA, yaitu tentang firwall. Oke, nah pada bab 9 ini kita ada banyak sekali materinya. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Kritik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, di sini terdapat 3 chain. Yang pertama yaitu input. Input ini digunakan untuk memproses paket yang masuk ke dalam router. Terus yang kedua ada output, digunakan untuk memproses paket yang keluar dari router. Dan yang ketiga ada forward, yaitu memproses paket yang hanya melewati router. Yang kedua yaitu konsep if then. Artinya adalah jika, sedangkan then adalah maka. Kita langsung saja praktekkan konsep ini di Migratik. Di sini saya akan sambungkan dengan Winbox. Kemudian teman-teman bisa pilih menu IP, kemudian firewall. Kemudian teman-teman bisa pada tab filter rule. Ini teman-teman bisa klik tanda add. Nah, konsep if terdapat pada bagian general, yang artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Nah, paket yang dimaksud ada banyak sekali, misalkan ada JMP, UDP, dan lain-lain. Jadi, paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk konsep then, itu ada pada menu action. Inilah penentuan apakah paket tersebut akan di accept atau di drop. Langsung saja kita bisa coba blokir akses facebook.com dari PC pada konsep if, yaitu general. Di bagian chain kita pilih forward, isikan forward karena ia hanya melewati router. Untuk bagian SRC address, ini kita bisa isikan IP VPC. Misal di sini saya akan isikan VPC 2. Seperti ini. Kemudian untuk di bagian DST address ini kita isikan IP Facebook. Di sini teman-teman bisa buka command prompt, kemudian ketikkan saja nslookup facebook.com. Di sini nanti akan keluar IP dari Facebook, yaitu ini. Kemudian kita isikan di DST address. Seperti ini. Kemudian untuk bagian protokol ini teman-teman bisa pilih yang TCP karena facebook.com itu HTTPS. Kemudian teman-teman isikan portnya untuk HTTPS pada DST port ini yaitu 443. Untuk actionnya kita pilih drop. Jadi seperti ini konsep dari if then. Yang ketiga yaitu konsep strategi. Jadi konsep strategi pada firewall filter ini terdapat 2, yaitu accept view drop any dan drop view accept any. Nah, dari topologi yang kemarin, yang tadi itu kita memiliki 5 buah VPC yang akan kita coba untuk konsep ini. Yang pertama yaitu kita akan coba 2 PC agar tidak bisa ping ke internet, sedangkan PC lainnya bisa. Dan yang kedua kita coba kebalikannya. Untuk kasus pertama kita akan gunakan strategi yang kedua yaitu drop view accept ini karena artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Sedangkan untuk kasus yang kedua itu akan menggunakan strategi yang pertama yaitu accept view drop any. Yang keempat yaitu seperti di kasus yang pertama hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Di sini teman-teman pastikan semua semua yang ada di topologi ini running. Kemudian teman-teman bisa buka Winbox. Nah, di sini pada filter rule teman-teman buka IP, terus firewall. Kemudian di tab filter rule ini kita klik tanda plus. Kemudian di sini chain-nya kita gunakan yang input karena search address-nya ini berasal dari VPC dan berakhir di router.
Dan untuk strategi yang akan kita gunakan adalah adjust view drop and. Lalu pada bagian src address ini kita isikan IP dari VPC1. Kita bisa coba cek. Di sini dengan show IP, VPC-nya IP-nya yaitu 99.254. Nah, IP ini kita isikan pada src address. Kemudian untuk protokol yang akan kita gunakan adalah IJMP, karena VPC1 kita izinkan untuk akses internet. Terus di bagian action, ini kita pilih yang accept. Kemudian jika sudah, kita klik apply dan OK. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat yang drop ini. Kita tambahkan plus. Kemudian di sini ada general. Ini C ini adalah input, kemudian untuk src address-nya kita kosongkan saja. Untuk protokolnya ini kita gunakan yang IJMP, kemudian action-nya ini kita pilih yang drop. Kemudian jika sudah oke, di sini kita akan coba lakukan pengujian pada VPC1. Akan kita coba ping IP router. Oke, di sini berhasil ping ya, TTL. Kemudian jika kita coba di VPC2, kita coba ping routernya. Nah, di sini dia akan muncul output timeout. Karena untuk VPC 2-5 ini tidak memiliki akses untuk bisa ping ke router, hanya VPC 1 saja. Jadi seperti itu studi kasus yang pertama. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Tapi sebelum saya akan melanjutkan studi kasusnya, di sini saya akan tambahkan dulu server. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih not. Di sini saya akan gunakan pada VPC. Kemudian di sini namanya saya akan ganti menjadi server. Kemudian untuk ID-nya juga saya ganti menjadi server. Di sini untuk description-nya saya juga ganti menjadi server. Jika sudah, teman-teman bisa save. Kemudian di sini akan saya sambungkan pada router. Nah, jika sudah, kita bisa melanjutkan mengenai studi kasus yang kedua, yakni membuat beberapa VPC bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Pertama-tama kita identifikasi tipe chain yang akan kita gunakan. Karena kita akan mencoba ping dari VPC ke server, karena ia melewati router, maka kita akan gunakan forward. Di sini kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada Ether 3. Misal di sini saya akan tambahkan IP yaitu 192.168.88.1/24, kemudian Ether 3. Jika sudah, kita oke. Selanjutnya kita juga bisa konfigurasi di servernya. Kita ketikkan IP dan IP-nya misalkan, dan kita definisikan gateway-nya yang tadi kita buat di Winbox. Nah, jika sudah, ini kita bisa buka Winbox, pilih menu IP, lalu firewall. Kemudian di sini untuk konfigurasi yang sebelumnya saya akan disable. Kemudian teman-teman bisa klik tanda plus. Di sini untuk di bagian C-nya kita akan gunakan forward. Lalu untuk source address-nya ini kita gunakan IP milik VPC 3 dan VPC 4. Di sini kita cek terlebih dahulu VPC 3 dan 4. Oke, IP-nya 99.252 dan 99.251. Nah, IP tersebut bisa kita isikan di src address. Kemudian kita definisikan DST address-nya yang menggunakan IP milik server yaitu 192.168.88.2. Kemudian pada protokol kita gunakan IJMP. Action-nya kita pilih accept. Jika sudah, kita klik apply. Kemudian kita klik copy. Nah, di sini untuk yang IP-nya kita ganti menjadi milik VPC 4 yaitu 251. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan buat rules drop-nya. Jadi kita klik tanda plus ini, kemudian ini chain-nya masih sama menggunakan forward. Untuk src address-nya ini kita kosongkan saja. Sedangkan untuk DST address-nya kita isi IP server.
Kemudian untuk protokolnya ini kita gunakan yang IJMP. Kemudian untuk isinya kita pilih yang drop. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita lakukan pengujian, kita coba pada VPC 3. Di sini kita coba ping pada server dan IP server. Nah, di sini dia TTL. Maka secara otomatis VPC 4 juga akan berhasil. Kemudian jika kita coba di VPC yang lainnya, misal di sini saya akan coba di VPC 2. Nah, di sini dia muncul output timeout. Karena yang bisa admin ke server hanyalah VPC 3 dan VPC 4. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke internet. Pada kasus ini, kita akan membuat VPC 5 dan 2 ini tidak bisa mengakses internet dan yang lainnya bisa. Pada kasus ini, kita akan gunakan strategi drop view accept only, sedangkan untuk J-nya kita akan gunakan yang forward. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini untuk konfigurasi yang sebelumnya saya sudah disable semua, kemudian bisa klik tanda plus ini. Untuk if ini yang J-nya kita gunakan forward, kemudian untuk src address ini kita isikan IP dari VPC 2. Di sini bisa teman-teman cek. Kemudian di bagian DST address ini kita kosongkan, dan pada bagian protokol ini pilih yang IJMP. Lalu untuk out interface kita pilih Ether 1. Kemudian untuk actionnya ini kita pilih yang drop. Jika sudah, klik apply dan kita copy. Kemudian pada src address ini kita ubah menjadi IP milik VPC 5. Kemudian jika sudah, kita klik apply lalu OK. Kemudian kita akan tambahkan rules untuk accept IP. Di sini kita klik tanda plus, kemudian untuk bagian J-nya kita forward, kemudian src address ini dikosongkan, protokolnya kita gunakan IJMP, kemudian out interface-nya Ether 1, untuk action-nya ini kita accept, kita OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita coba di VPC 2, kita coba ping 888. Nah, di sini dia muncul output timeout. Nah, otomatis pada VPC 5 ini juga muncul output timeout juga. Tetapi jika kita coba ping 888 pada VPC 3, ini dia akan muncul output berhasil ping. Lanjut, sudah di kasus yang keempat, blogger YouTube dari sisi klien. Nah, sebelum melanjutkan kasus 4 ini, kita akan menambahkan suatu perangkat lagi pada topologi dan perangkat ini memiliki tampilan UI. Teman-teman jadi menggunakan gambar mana saja, di sini saya akan menggunakan kita kembali, lalu pilih ingat, kemudian pilih yang ada. Di sini untuk image-nya saya gunakan dari desktop dulu, kemudian untuk nama dan deskripsinya kita ganti menjadi Linux. Kemudian untuk bagian icon ini diganti dengan desktop Linux. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang ada satu DHCP. Kemudian kita scan, lalu kita sambungkan ke nyalakan. Nah, ini kita sudah berhasil membuat topologinya. Kita lanjutkan ke installasinya, kita buka Windows. Kemudian di sini untuk kabel komputer yang sebelumnya sudah saya disable semua. Di sini teman-teman kita akan gunakan strategi DPN. Di sini teman-teman bisa klik plus. Kemudian untuk di bagian sini kita pilih juga karena YouTube memiliki interface yang mengarah ke ISP. Untuk SRC address kita kosongkan saja karena kita akan membuat sebuah proyek. Kemudian pada bagian protokol kita pilih TCP. Kemudian pastikan port HTTPS di dalam kemudian berikutnya kita pakai advance. Di sini ada yang di sebelah bawah, untuk yang ke atas. Ini teman-teman ketikkan saja tentang youtube.com.
Nah, ini akan menandakan segala kata pertemuan yang sudah diucapkan itu akan otomatis terblokir. Kemudian pada bagian aksi kita pilih jawab. Jika sudah kita tutup. Kemudian kita akan melakukan pengujian, kita buka terminal Linux. Ya teman-teman, di sini pada perlindungan konsol ini kita pilih yang RGB. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ground. Kemudian teman-teman bisa pilih ini. Nah, di sini kita akan akses melalui jaringan private yaitu new Windows atau web samaran. Di sini bisa dilihat nah, di sini perhatikan ini tidak akan bisa diakses karena sudah terblokir. Yang kedelapan yaitu firewall lock. Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan aktivitas melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Yaitu merupakan pengaturan waktu pada internet. Salah satu fungsi dari firewall ini adalah memblokir berdasarkan waktu. Namun, RGB perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat besar. Istilahnya dari RGB adalah SPTP, yaitu merupakan RGB dalam versi lebih sederhana. Dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode RGB ini ada 4. Yang pertama adalah server sebagai penyedia pool, yang kedua ada klien sebagai penerima, dan yang ketiga adalah firmware. Serta yang terakhir adalah backdash dan multidash. Oke, jadi langsung saja kita praktekkan. Pada Windows, teman-teman bisa mengalami sistem, kemudian menu SPTP lain. Di sini ternyata kita tekan, lalu di bagian server, ini kita isi di lantai Indonesia, yaitu kita isikan sama, namun pada bagian 0 kita tulis nomor angka 1. Kemudian kita mencoba. Nah, ini di bagian model kita akan berubah menjadi Windows. Selanjutnya kita akan memperoleh PHP sebagai negara kita, berbasis sistem, kemudian pilih yang pulang. Di sini, kemudian kita pilih apply. Nah, di sini otomatis kita akan berubah. Kemudian kita ke menu firewall router yang terakhir ini kita sudah pilih. Kemudian pada backslash ini kita pilih router. Di sini bisa kita inikan dari jam 9 sampai jam 10. Kemudian kita sudah kita pilih. Kemudian kita lakukan ini. Nah, karena di sini saya pukul setengah 9, maka dia tidak bisa diakses. Nah, seperti ini cara aksesnya terblokir. Yang ke-10 yaitu konsep address list. Menjadikan IP address menjadi satu nama address list. Juga bisa sebagai action pada rule firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan dimasukkan ke dalam list. Untuk caranya itu teman-teman bisa masuk ke menu IP, lalu firewall, kemudian pilih pada tab yang address list ini. Di sini teman-teman bisa ditambahkan, misal klik tanda plus. Di sini misal namanya klien nakal. Kemudian untuk IP address-nya misal akan isikan 192.168.1.10. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu kemudian misal IP klien yang nakal dalam satu network, lalu maka kita bisa klik saja tanda plus ini, kemudian namanya kita misal klien nakal lagi. Kemudian di sini IP-nya kita tuliskan saja misal
Misal di sini itu IP-nya saya akan berikan 1.50 sampai 1.60. Maka nanti IP yang termasuk ke dalam range ini aksesnya dapat kita atur. 11 yaitu firewall address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list ini untuk dimanfaatkan sebagai penerapan firmware filter dibandingkan kita membuat rule satu persatu. Maka akan lebih mudah jika kita menggunakan fitur ini. Nah, di sini kita buka Windows, kemudian di bagian filter rule ini yang tadi yang awal konfigurasi ini kita aktifkan kembali. Kemudian karena sebelumnya pada VPC kita ini menggunakan IP DHCP, sekarang kita akan setting secara statik. Di sini saya akan gunakan range IP dari 99.31 sampai 99.35 secara berurutan. Teman-teman bisa pause video saya. Oke, ini saya sudah ubah satu persatu. Kemudian, jika sudah, kita akan membuat beberapa VPC ini dapat mengakses router, sedangkan yang lain tidak bisa, yaitu dengan menggunakan firewall filter. Di sini saya akan buka konfigurasinya. Kemudian untuk SRC address kita tutup saja. Kemudian di sini saya akan membuat terlebih dahulu address listnya di sini. Ini saya akan tambahkan, misalkan namanya approve. Kemudian untuk IP-nya ini kita tuliskan IP yang dari VPC 1 sampai VPC 5. Jika sudah kita klik OK. Kemudian di sini untuk pada firewall filter rule ini yang konfigurasi sebelumnya, di sini IP-nya kita kosongkan. Kemudian pada bagian advance ini kita pilih yang approve. Kemudian actionnya ini accept. Jika sudah kita oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada VPC 1 yang akan kita coba ping ke router. Nah, di sini sudah berhasil ping, maka secara otomatis VPC 2 juga bisa ping. Kita langsung ping di VPC lain. Jika kita coba ping di VPC 3, misal, di sini dia akan muncul timeout karena aksesnya sudah kita drop atau tidak diizinkan. 12 address list untuk firewall NAT. Nah, untuk materi ini kita akan coba terapkan pada studi kasus. Ini membuat beberapa VPC saja yang bisa internet dan VPC lainnya tidak bisa. Di sini saya akan definisikan address listnya terlebih dahulu. Saya akan definisikan VPC 1 sampai 4 yang bisa mengakses internet. Kemudian di sini namanya saya akan beri VPC 1/4. Addressnya kita isikan IP dari VPC 1 sampai VPC 4. Nah, kemudian teman-teman bisa ke menu NAT ini, kemudian double klik. Di sini untuk di bagian advance ini untuk kolom SRC address kita pilih VPC 1 sampai 4. Jika sudah kita oke. Kemudian kita lakukan pengujian di VPC 1. Kita coba ketik 888. Ini dia berhasil. Maka secara otomatis VPC 2, 3, dan 4 ini juga berhasil. Kemudian di sini saya langsung ke pengujian di VPC 5. Apakah dia berhasil? Nah, di sini dia muncul output tempat yang mendapatkan akses internet hanya VPC 1 sampai VPC 4. 13 firewall NAT SRC NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation yang berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public. Nah, jenis NAT ini ada dua, yaitu Source NAT dan Destination NAT. Tentunya keduanya memiliki perbedaan. Source NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ke internet. Sedangkan klien di Destination NAT itu kebalikannya, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke dalam jaringan klien kita. Jika di menu if, kita menentukan apa yang akan kita gunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT. Sedangkan di menu then, kita menentukan apa yang kita lakukan. Pada SRC NAT, action yang kita gunakan ada dua macam, yaitu masuk barat,
Ia digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public dynamic, dan SRCnet yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Untuk action SRCnet itu mudahnya adalah kita mengubah IP privat menjadi public secara manual dengan menambahkan IP public tersebut di bagian menu to address. Nah, untuk membantu pemahaman kita, di sini saya akan mengembangkan apalagi terlebih yaitu melakukan web server API. Untuk peralatan di sini saya akan mengajukan kemudian saya akan hapus. Kemudian ini saya akan melakukan web server API dengan kanan atau kiri. Kemudian pilih yang terakhir, lalu ini kita gunakan dalam apaja. Kemudian saya definisikan kemudian di bagian atas suatu standar IP isikan dengan IP saya isikan dengan IP 192.168.40/9 akhirnya saya tutup dengan IP mikrotik di atas bed. Dan di bagian default ini kita isikan 192.168.99.1 bagian DNS kita ajukan 888. Selanjutnya ada primary console, kita pilih ternak, ada secondary console, kita pilih navigasi. Jika sudah kita bisa, kemudian kita sampaikan ke switch. Sudah kita nyalakan. Kemudian kita coba IP-nya, kita buka. Kemudian kita cek dengan IP@61. Kita enter. Nah, di sini ya IP-nya sudah terstatik. Kemudian kita coba pilih internet. Ini maksimalkan. Di sini dia masih belum bisa pilih. Nah, kita masih ke Windows. Kemudian di sini pada ini kita dan pada address yang kita tutup kemudian di sini kemudian kita coba lagi 888. Nah, di sini dia sudah TTN. Yang ke-15 DSTNet Action DSTNet. Nah, setelah kita mempersiapkan topologinya, kita akan membahas mengenai Action DSTNet. Namun dengan melakukan praktik. Langsung saja kita pergi ke Winbox, kemudian ke menu IP, kemudian ke menu firewall. Nah, di sini untuk yang NAT ini kita klik double. Untuk chainnya kita gunakan yang DSTNet, kemudian pada DST address ini saya gunakan IP public. Sebelumnya saya sudah membuat 4 IP public pada Ether 1. Yang ini nanti teman-teman bisa pause video ini untuk melihat lebih detailnya. Di sini saya lanjutkan konfigurasinya, kemudian di sini saya akan pilih salah satu IP public yang sudah saya buat sebelumnya. Misal di sini saya gunakan yang 237.137. Kemudian untuk protokolnya kita gunakan TCP, untuk DST port kita gunakan 8181 karena dia ingin akses ke web server, sehingga nanti jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan kita harus menggunakan port 8181. Kemudian kita pergi ke action, kita pilih actionnya DSTNet. Kemudian untuk bagian address ini kita isikan IP dari si server, yaitu 99.40. Untuk port ini karena web server itu menggunakan protokol TCP, jadi portnya itu 80. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kita lakukan pengujian. Teman-teman bisa buka ini loop tab, kemudian ketikkan IP yang tadi sudah dikonfigurasi, yaitu 237.137, kemudian titik 2, masukkan portnya 8181, kita enter. Nah, di sini muncul output web server is running, maka inilah tampilan dari Apache-nya.
16. Konfigurasi DNS server. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonvensi atau mentranslate alamat IP ke domain ataupun sebaliknya. DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain. Langsung saja kita praktekkan. Di sini pada Winbox teman-teman pilih menu IP, kemudian pilih menu DNS, kemudian yang allow remote ini dijantang, kemudian static. Kemudian teman-teman bisa tambahkan, di sini saya sudah ditambahkan. Di sini teman-teman tambahkan saja namanya yaitu server1.maindomain.com. Kemudian untuk addressnya ini isi IP dari server. Kemudian jika sudah klik OK. Kemudian tambahkan satu lagi untuk yang server 2 mydomain.com. Di sini untuk yang server 2 IP-nya IP dari web server apa aja yang pada video ke-15 kita bahas, yaitu 237.137 jika sudah kita OK. Kemudian teman-teman nanti allow request ini dijantang kemudian di apply. Jika sudah kita klik OK, kemudian kita lakukan pengujian. Di sini teman-teman IP-nya buat secara manual yaitu 99.31 dan juga buat IP DNS komennya yaitu IP DNS kemudian 192.168.99.1. Tinggal itu saja kemudian di enter. Kemudian jika sudah, ini teman-teman bisa ping server 1.maindomain.com. Ini sudah berhasil. Kemudian kita coba ping yang server 2. Ini juga sudah berhasil. Yang terakhir yaitu firewall-NAT, DSD-NAT, Action Redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Agar lebih mudah dipahami, kita buka Winbox, kemudian pada menu IP, lalu firewall. Nah, di sini jika kita tambahkan, misal actionnya ini kita DSD-NAT, dia akan muncul kolom .address. Tapi jika kita menggunakan actionnya redirect, dia tidak ada kolom .address-nya, karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Langsung saja kita coba terapkan pada DNS, tetapi sebelum itu VPC yang kita miliki itu harus menggunakan DNS 99.1. Lalu bagaimana jika IP DNS-nya bukanlah IP MikroTik, seperti 888 misalkan? Maka kita tidak bisa melakukan pengujian. Karena sebelumnya kita telah konfigurasi DNS dan spesifikasi menggunakan IP MikroTik, tetapi kita bisa menggunakan Action Redirect ini. Kita buka Winbox-nya. Di sini kita akan tambahkan rule baru. Di sini C-nya kita akan gunakan yang DSD-NAT. Kemudian pada protokol kita gunakan yang UDP. Kemudian untuk portnya adalah 53. Selanjutnya di bagian DSD address, ini kita isikan IP DNS-nya VPC kita yang menggunakan 888. Sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 888 tetap bisa akses ke domain server. Selanjutnya kita command action, kita pilih yang redirect, kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian. Misal di sini di VPC 2, kita akan coba ping servernya. Nah, di sini dia tetap bisa ping server walaupun DNS-nya 888. Lalu bagaimana jika DNS-nya bukan hanya 888? Maka pada bagian role-nya kita ubah. Di sini pada DSD address-nya ini kita kosongkan saja. Kemudian kita OK. Kemudian kita lakukan pengujian di VPC yang lainnya. Nah, dia juga bisa ping. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita di materi firewall. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.